Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji alam gaib ya, seputar syaitan ya, yang bahaya sekali. Senantiasa setan itu menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia, menggelincirkan manusia dari kebenaran, dan akhirnya manusia itu merugi ya, berada dalam kemaksiatan, berada dalam dosa, dan berada dalam kerugian tentunya. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, belakangan ini semakin marak kita mendengar ya, melihat, menyaksikan, atau saya secara pribadi mendapatkan tamu ya, orang-orang yang berobat ya, meminta diterapi ruqyah, hal-hal yang mereka hadapi ya, diantaranya terkait lemah iman ya, kurang pemahaman akidah, dan tidak memahami musuh ya. Padahal Allah tetapkan innasyaitona lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwa. Al-Quran telah menerangkan bahwasanya manusia itu memiliki musuh tetap ya, musuh abadi ya, selama-lamanya sejak manusia itu dilahirkan sampai meninggal. Setannya terus memusuhi, terus menggoda, terus menyerang ya, dari segala penjuru. Celakanya manusianya tidak menyadari dia memiliki musuh. Maka Allah memerintahkan sikap fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah ya, setan itu memang musuh yang nyata bagimu. Oleh karenanya perlawanan ya, pembentengan ya, bahkan peruqyah, pengusiran paksa itu harus dilakukan ketika setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, yang akhirnya membuat manusia itu malas beribadah, bahkan sampai pada menyakiti fisik ya, sakit dan derita-derita yang disebabkan adanya bangsa jin di dalam tubuh manusia. Hadirin Allah, Allah telah berfirman, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun, qala fa innaka minal munzirin ila yaumi waqtil ma'lum, qala rabbi bima aghwai tani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Surat Al-Hijr ayat 36 sampai 39. Iblis berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Iblis ya melobi ya, meminta kepada Allah
dalam hal ini diberikan tangguh ya umur ya, kemampuan untuk menyesatkan ya, membisiki manusia itu sampai kapan? Sampai kiamat, yaumi yub'atsun, hari berbangkit. Begitu lamanya ya. Kemudian Allah ya membalas itu, menjelaskan. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya, menangguhkan atau mengabulkan permintaan daripada iblis. Apa itu? Ya terus dapat menggoda manusia sampai hari berbangkit itu tadi, yaumi yub'atsun tadi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa manusia itu akan digoda sejak lahir sampai mati, ya, sampai meninggal. Manusia itu akan dijerumuskan, ya, akan disesatkan seumur hidupnya, ya. Kemudian qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Maka kemudian iblis berkata, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Ini kelakuan iblis ini. Ditetapkan Allah sebagai makhluk yang sesat. Kemudian dia apa? Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Keahlian utama setan di sini apa? Yaitu membuat dosa menjadi indah. Loh, dalam pandangan manusia, maksiat-maksiat itu dianggap baik. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka, la wala ughwiyannahum ajmain. Tidak ada yang disisakan, seluruh manusia, semua manusia, derajatnya apapun ya, jenis kelaminnya apapun, sama ditetapkan akan disesatkan. Ngeri sekali ini ya, tidak ada pengecualian ya. Bahkan jika seorang yang alim, ulama, ustadz, kualitas ya, keilmuan setannya sebanding pula. Kalau orang awam, setan yang menggoda jenis setan yang kualitas pengetahuannya awam. Atau orang-orang tengah-tengah ya. Tidak awam, tidak alim ya. Sedang-sedang saja ilmunya. Setannya juga sekualitas itu. Sebanding ya. Nah, karena itu, alhamdulillah, upaya setan untuk terus-menerus menyesatkan manusia ini harus kita waspadai. Kalau dikaji, ditelaah mendalam, apa sebabnya iblis itu menyesatkan manusia? Karena hasad ya, kedengkian iblis kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia menganggap Allah lebih mengutamakan ya Nabi Adam daripada iblis, sehingga dia pun sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian iblis ya itu bersumpah, berjanji di hadapan Allah akan berusaha menyesatkan manusia, sebagaimana manusia itu disebabkan apa? Anak keturunan Nabi, tersebab anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah, dengki ini ya, hasad ini ya, penyakit ya, bahaya betul. Kita juga disuruh berlindung min syarri hasidin idza hasad, menjadi wirid ya, zikir rutin setelah sholat 5 waktu ya, kita harus berlindung ya. Dalam kehidupan ini sudah dipastikan mustahil semua orang akan menyukai kita. Oleh karena itu orang yang tidak suka bisa jadi termasuk orang yang hasad. Maka kita terus berlindung kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq setiap selesai sholat 5 waktu. Hadirin Allah juga menerangkan dalam
surat An-Nisa ayat 118 sampai 119. Allah melaknat setan dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Lanallahu wa qala la takhidanna min ibadika nasiban mafrudo. Ya, Allah melaknat setan dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Di sini kemudian diterangkan jelas bahwa setan itu modusnya ya, cara menyesatkannya apa itu? Dengan membangkitkan angan-angan kosong. Nah, tuh, tulul amal, panjang angan-angan ya kepada kita manusia. Kemudian membisik-bisiki ya, di sini dicontohkan memotong telinga-telinga binatang ternak, dimaknai secara zahir dia membisiki, memerintahkannya. Banyak kita jumpai orang-orang yang melakukan suatu pembunuhan ya, menyerahkan tumbal ya, berkorban ya, mengalirkan darah. Ternyata itu dari mana? Awal mulanya dari bisikan-bisikan, perintah dari setan ternyata. Lalu mereka benar-benar memotongnya itu, nurut manusia itu. Kemudian dia setan menyuruh mengubah ciptaan Allah. Kita lihat ini orang-orang merubah ciptaan Allah. Kalau dari si gender, banyak orang yang transgender atau merubah ciptaan ya, sebagiannya ya, bisa jadi organ tubuh, anggota tubuhnya dirubah-rubah ya. Banyak yang laki-laki seperti perempuan jadi laki-laki dan seterusnya. Penampilan fisiknya ya dirubah-rubah. Ternyata apa? Ini perintah setan dan manusia telah melakukan perubahan itu ya, menuruti perintah setan. Ya. Terakhir kemudian barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung nih ya. Wa may yattakhidz syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Dan akhirnya apa? Mereka akan memperoleh kerugian yang nyata ya. Oleh karena itu hadirin Allah ya, terang benderang ya, Allah mengizinkan, memberikan tangguh kepada setan untuk menggoda manusia. Hikmahnya apa? Hikmahnya manusia semakin jelas kualitas keimanannya kepada Allah lantaran adanya ujian. Itulah hikmahnya Allah menciptakan setan, iblis untuk menggoda manusia. Tanpa adanya godaan, ujian, musuh seperti ini, kita tidak teruji. Ya, samalah anak-anak yang ingin naik kelas ya, ini sudah lagi ujian, kenaikan kelas atau kelulusan tidak bisa terbukti kalau dia tidak diberikan ujian atau soal atau tidak diuji. Nah, karena itu kita ya dalam menghadapi setan ini tidak perlu takut, akidah kita harus mantap. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengilmui bagaimana cara ya melemahkan atau menghancurkan setan itu ya, kita berlindung bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala berkenan ya selalu menjaga kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Hadirin Allah, kita perlu ya melakukan perlawanan ya terhadap setan itu. Cara pandang terhadap setan yang benar ya, akhirnya apa? Orang itu selamat ya. Kalau orang itu lengah, lalai, ghaflat, tidak menyadari punya musuh, pasti setan dengan mudah akan mengalahkannya, akan menyesatkannya. Apalagi manusianya tidak tahu cara melawannya atau cara membentenginya. Seorang mukmin yang memiliki ketulusan niat ya untuk menggapai ridho Allah tentu akan berusaha ya. Kita harus semaksimal mungkin menghadapi rintangan yang ada ya, terus ujian-ujian itu.
maka kita akan berusaha melakukan perlawanan terhadap setan dan bala tentara yang mengganggu itu, ya. Maka kemudian dalam usaha yang sungguh-sungguh Allah akan memberi pertolongan. Ini ya janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang berjihad untuk mencari keridhaan Allah di jalan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ulama yang bernama Imam As-Sudi dan yang lain mengatakan bahwa ayat ini turun sebelum diwajibkan berperang. Maka Ibnu Atiyah berkata ayat ini sebelum adanya jihad yang ma'ruf, ya, yakni perang. Sehingga dia adalah jihad yang bersifat umum untuk menegakkan agama Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Qurtubi. Hadirinkumullah. Dan jihad dengan makna yang umum mencakup jihad melawan 4 hal, di antara jihad melawan setan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jihad itu ada 4 tingkatan, kata beliau. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir, dan jihad melawan orang-orang munafik. Kitab Zadul Ma'ad, ya. Hadirinkumullah. Lalu bagaimana penjelasan jihad melawan setan, ya? Yaitu jihad melawan setan ada 2 tingkatan, ya. Harus diperhatikan baik-baik ini. Pertama adalah jihad melawannya dengan menolak berbagai hal yang dilemparkan oleh setan kepada seorang hamba. Ini langsung. Kemudian berupa subhat dan keraguan yang bisa merusak keimanan, ragu kebenaran Islam, ragu akan janji Allah, ya, masalah rezeki hambanya akan dijamin, ya, ragu akan surga, ragu akan seluruh hal-hal yang gaib, akhirnya dia keimanannya rusak. Ini yang pertama, jihad melawannya dengan menolak berbagai hal yang dilemparkan oleh setan kepada seorang hamba berupa syubhat yang meragu-ragukan. Maka banyak orang yang keyakinannya itu labil, ya, guncang, ya. Bener enggak Allah maha menolong, ya, ketika dia ada masalah gitu, ya. Akhirnya dia bunuh diri atau dia malaslah berdoa-doa, sudah capek berdoa tidak dikabulkan. Nah, seperti itu orang-orang yang kemudian terkena syubhat. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan setan dalam bentuk menolak berbagai hal yang dilemparkan setan kepada hambanya berupa syahwat. Syahwat itu maknanya keinginan-keinginan yang merusak, ya. Manusia itu punya inna nafsala amaratun bisu, punya nafsu berbuat yang menyuruh keburukan. Ya. Ini, ya, berupa syahwat dan keinginan yang merusak, ya. Jadi upaya yang bisa dilakukan melawan setan yang pertama, apa caranya? Mengetahui bahwa setan adalah musuh kita harus jadikan musuh. Seorang yang tidak mengetahui siapa musuhnya tidak mungkin melakukan perlawanan, enggak paham, ya. Maka hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dalam melawan setan adalah meyakini bahwa setan adalah musuh, ya, yang sebenarnya baginya, yang berusaha menjerumuskan dalam kebinasaan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah, ya, sikap kita jadikan setan musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak kepada golongannya agar mereka menjadi penghuni min ashabis sa'ir, dari para penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu yang pertama, melawannya. Yang kedua, melawannya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, ya. Kita sebagai makhluk yang dhaif, ya, makhluk yang lemah, ya. Kita bergantung, bertawakal kepada Allah setelah berdoa. Kita meyakini bahwa Dia tidak bisa mengerjakan sesuatu kebaikan dan menghindari keburukan
kecuali biiznillah, kecuali dari pertolongan atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika dia ingin menghadapi musuh yang tidak bisa kita lihat ya, kita menghadapi musuhnya nggak kelihatan, tidak bisa kita dengar. Maka semakin kita bergantung ya, memohon, butuh kita akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu cara melawan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Ya. Sebesar apapun usaha yang dilakukan setan menyesatkan manusia, ternyata ada orang-orang yang setan sendiri ya mengakui ya. Setan sendiri mau tidak bisa menyesatkannya. Ini orang-orang orang-orang khusus ya, orang-orang pilihan. Yaitu siapa? Orang-orang yang mukhlis, orang-orang ikhlas ini tidak bisa disesatkan oleh setan. Maka kita sekuat-kuat tenaga berupaya mendidik jiwa kita, hati kita agar ikhlas dalam beramal. Qala rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyanahum ajmain illa, lanjutan ayatnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, jadi orang yang ikhlas saja yang tidak bisa dijerumuskan, digoda oleh syaitan. Syekh Sa'di ya menjelaskan tentang makna mukhlasin, hamba-hamba yang terpilih di dalam ayat tersebut, yaitu yang engkau pilih mereka karena tersebab di hati seorang hamba tersebut ada keikhlasan, ada keimanan, dan rasa tawakal mereka kepada Allah yang tinggi. Taisir Al-Karimir Rahman, tafsir dari Syekh Sa'di. Kemudian juga dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ulama qiraah dari Madinah dan dari Kuwah membaca ayat tersebut dengan di fathah huruf lamnya sehingga dibaca mukhlasin, yang artinya apa? Orang-orang yang dipilih ya. Sedangkan ulama ahli qiraah lainnya membaca ayat kata tersebut dengan di kasrah huruf lamnya sehingga mukhlisin, yang artinya adalah orang-orang yang memurnikan ya ibadah hanya untuk Allah dan membersihkannya dari kerusakan dan riya ya. Ini ya, maka disucikan jiwa, tazkiyatun nafas, untuk mampu ya bersih jiwa, hatinya, kolbunya dari riya ya. Dari apa? Riya. Kemudian yang keempat, melawan setan kita bertawakal kepada Allah. Tawakal ya. Dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi sandaran satu-satunya di hati kita ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari penguasaan setan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka bila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh ya. Setan tidak berpengaruh ya, tidak mampu menggoda, tidak mampu mempengaruhi ya orang yang beriman dan bertawakal. Ayat ini ya, surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Kemudian yang kelima adalah menjauhi langkah-langkah setan. Kita perlu tahu ya,
ketika setan ingin menjerumuskan manusia, caranya bagaimana, kesesatan yang mereka lakukan seperti apa ya. Karena itu kita melawan setan sangat perlu kita mengetahui trik-trik setan itu seperti apa, kemudian kita jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzaki mayyasha wallahu samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia telah menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin Imam Qatadah berkata, semua kemaksiatan adalah termasuk langkah-langkah setan. Termasuk apa? Cara setan menyesatkan manusia dengan didorong manusia supaya melakukan maksiat. Syekh Sa'di kemudian berkata, dan langkah-langkah setan mencakup semua kemaksiatan yang berkaitan. Maksiatnya apa? Hati, ya, syirik yang paling besar, ya, kemudian riya, ya, ujub, sombong, ini maksiat-maksiat hati, ya. Suudzon kepada Allah termasuk maksiat hati, ya. Hal-hal yang kemudian dikerjakan hati yang itu keburukan, ya. Kemudian lisan mencela Allah, ya, berkata yang kotor, ya, bahkan bisa jadi mengadu domba, ghibah, ini maksiat lisan. Dan maksiat anggota badan, seluruh anggota badan ini yang digunakan dalam perbuatan dosa. Karena itu setan, ya, itu mengalir, ya. Inna syaitan yajri li ibni adam majrad dam, ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setan itu mengalir di tubuh anak Adam, ya, di dalam aliran darah, yajri majrad dam, ya, mengalir di aliran darah, berada di situ, ya. Karena dengan darah yang didiami setan itu memudahkan tentunya setan akhirnya menggoda, menggerakkan manusia itu, anggota tubuhnya, untuk bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Alhamdulillah. Yang keenam, ya, menangkal setan, membekali diri dengan ilmu, ya. Jangan sampai jadi orang jahil, orang yang bodoh ini disukai setan, ya. Bahlul, ya, awam terus, ya, awam tahun 2025 masih awam lagi, nanti ketemu lagi tahun 2030 misalnya masih awam lagi. Loh, kapan berubah dari awam menjadi alim? Pertanyaannya, kalau tidak berubah berarti tidak menuntut ilmu. Nah, inilah disukai setan. Dengan kebodohan ini, ya, setan mendapatkan kesempatan besar. Orang kalau bodoh itu gampang kemudian dijerumuskan, ya. Manusia yang bodoh gampang berada dalam kesalahan dan dosa. Sebagaimana telah dijelaskan para ulama, salah satu senjata setan untuk menyesatkan manusia adalah syubhat. Dari syubhat tadi disebabkan karena bodoh, kerancu-rancuan yang dilemparkan setan menipu manusia, ya. Dianggap amalannya itu benar, ternyata itu menyimpang dari akidah yang murni, ya. Amalan itu sesat, ya. Karena setan membisiki, akhirnya apa? Dia rancu, ya, mengerjakan yang batil, ya. Itulah, ya, kerugian, ya, dampak dari kebodohan, kejahilan. Maka harus menuntut ilmu yang benar. Imam Ibnu Qayyim juga berkata, fitnah itu ada dua macam, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan yang paling besar bahayanya adalah fitnah syubhat. Kadang-kadang keduanya terkumpul pada diri seorang hamba. Aduh, ngeri sekali, sudah terkena syubhat, kemudian juga apa? Terkena fitnah syahwat. Waduh, ngeri sekali. Alhamdulillah. Oleh karena itu, terus, ya, kita berupaya sebisa mungkin terus menuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, menetapi kesabaran, ya. Selain daripada syubhat, senjata lain digunakan setan adalah kecenderungan pada diri manusia
untuk memuaskan hawa nafsu, nggak sabar. Dengan adanya syahwat pada diri manusia itu, setan bisa menggoda ya dan membujuk ya. Syahwat itu pintu masuknya, yang sebenarnya telah memiliki ilmu sehingga dia melakukan kemaksiatan yang cocok dengan hawa nafsunya ini. Ilmunya punya, sudah belajar tapi tidak sabar. Tarkul ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang kedua, sabar litoah, sabar dalam ketaatan. Ada dua, sabar taat kepada Allah, beribadah, dan sabar meninggalkan larangan Allah atau maksiat yang ditetapkan agama ini. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kemudian berikutnya menangkal setan dengan memperbanyak zikir ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Ketahuilah hanya ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Wa amurukum an tadzakkarullah fa inna mislu zalika kamisli rijal kharajal adawa fi asarihi siro'an hatta idza ata'ala isni hasina fa'ah raja nafsahu minhum kadzalika al abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitoni illa bidzikrillah. Dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah karena perumpamaannya bagian seorang dikejar oleh musuh di belakangnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah sampai pada benteng yang kokoh maka dia pun melindunginya dari mereka, dia melindungi diri dari mereka. Demikianlah perumpamaan seorang hamba, dia tidak bisa melindungi diri dari setan kecuali dengan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini tegas ya, bagaimana kita berlindung dari godaan setan itu dengan senantiasa melazimi zikir. Kemudian yang kesembilan, melawan setan, yaitu caranya dengan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran ya, merupakan zikir terbaik. Di samping bahwa Al-Quran berisi petunjuk, sekaligus Al-Quran juga berisi obat. Ya ayyuhannas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Di manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yang dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin Allah, maka apabila seorang hamba membaca Al-Quran, dia akan dijauhi oleh setan ya. Terlebih lagi apabila dia mau merenungi ya, mentadaburi isi kandungan Al-Quran itu, kemudian diamalkan perintahnya apa ya, kemudian dijauhi larangannya apa. Kemudian kita dilarang ya menjadikan rumah sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir innas syaitan yang firu minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dan kamu jadikan rumahmu kuburan, di mana kuburan ini bukan tempat untuk membaca Al-Quran, maka rumah yang seperti kuburan. Supaya tidak seperti kuburan, ternyata caranya kita membaca Al-Quran ya. Yang khususnya di sini secara tersurat surat Al-Baqarah ya, yang kalau dibaca setan akan pergi kabur dari rumah yang tuqra'u fihi suratul Baqarah. Alhamdulillah, kita ya dalam hidup ini hanya mencari ridho Allah ya. Kemudian godaan-godaan yang ada, ujian-ujian sudah ditetapkan, sekaligus Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha alim, juga mengajarkan ya kepada kita bagaimana cara melawannya ya. Karena itu tinggal kita bagaimana mengilmui ya, mempelajari, kemudian menjadikan ilmu
menjadikan ilmu yang dipelajari sebagai pedoman hidup dalam beramal ya sesuai dengan ilmu. Al ilmu lil amal. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bagaimana kita worldview yang benar terhadap setan ya, dan bagaimana cara menangkal setan itu, cara melawan setan itu sehingga kita bisa selamat ya, bisa selamat sampai kemudian meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.